Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan yang keempat ini kita melanjutkan hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi lil Imam An-Nawawi, yaitu karya beliau Imam An-Nawawi. Sebelum kita ngawali, mari kita membaca suratul Fatihah untuk keberkahan kita semuanya, untuk orang-orang terdekat kita semuanya, guru-guru kita, termasuk muallif kitab ini. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi'u utawi iki ku hadis kang nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin, kang den critake saking sahabat Abi Abdurrahman, bapake Abdurrahman, Abdillah bin Mas'udin nyatane Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa iki Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddasana sampun nyeritaaken ing kita sinten Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Rasulullah iku as-sadiqu wong kang bener pangendikane, al-masduku kang den benerake pangendikane. Ing dawuh inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Inna ahadakum sak temene salah suwijine sira kabeh. Inna ahadakum sak temene salah suwijine sira kabeh. Yujma'u iku bakal den kumpulake apa khalquhu penciptaane ahadakum, khalquhu apa penciptaane ahadukum fi batni ummi ing dalem wetenge ibune iki ahad arba'ina ing 40 yauman apane dinane nutfatan hale rupa mani. Summa yakunu mongko nuli ana apa iki sapa iki ahad alaqatan iku dadi segumpal daging misladalika halis badane mengkono-mengkono arba'in. Summa yakunu mongko nuli ana sapa iki ahad mudghatan iku rupa segumpal alaqatan mau nggih, alaqatan segumpal darah. Summa misladalika ing padane mengkono-mengkono 40 dina. Summa yakunu mongko nuli ana sapa iki ahad iku mudghatan rupa sekumpal daging misladalika halis padane mengkono arba'in. Nanti kita lanjutkan hadisnya ya untuk penjelasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang ketiga kemarin itu diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar, yaitu putra dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu namanya juga Abdullah, anaknya juga namanya Abdurrahman. Ini Abdurrahman yaitu bin Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang hadis ketiga kemarin yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Makanya kemudian dalam hadis itu an Abi Abdurrahman. Cuma yang ketiga kemarin an Abi Abdurrahman itu Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu adapun yang keempat ini Abdurrahman, bapak Abdurrahman, yaitu namanya Abdullah bin Mas'ud.
Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang bisa dikatakan termasuk as-sabiqunal awwalun fi dukhulil Islam, termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Beliau aslama bi Makkah qadiman, orang yang termasuk orang pertama yang masuk Islam, beliau salah satunya. Beliau merupakan salah satu kisah proses masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud adalah beliau ini seorang pengembala kambing yang memiliki juragan namanya Uqbah. Satu momen Rasulullah lewat di peternakan yang saat itu Abdullah bin Mas'ud yang menjaga. Kemudian Rasulullah tanya apakah punya susu. Dia mengatakan tidak ada, karena beliau hanya seorang yang diamanahi untuk menjaga kambing-kambing yang ada di sekitar situ, diamanahi sama juragannya. Kemudian Rasulullah minta sama dia, ada enggak kambing yang bisa kemudian dipegang oleh Rasulullah. Dan ending dari kisah itu kemudian kambing yang dipegang Rasulullah mengeluarkan air susu, kemudian susu itu diminum termasuk sahabat Abu Bakar, Kanjeng Nabi. Selesai lah, momen itulah yang kemudian menyebabkan dia melihat mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau masuk Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang mulia. Beliau termasuk bisa dikatakan Rasulullah sangat menghormati beliau. Beliau termasuk sahabat yang kategori kalangan difabel ya, karena beliau ini digambarkan di syarahnya Arba'in ini, beliau ini orang yang khafifal lahmi, sangat kurus, dagingnya itu ringan gitu, maksudnya ya kurus itu, qasiran jiddan, sangat pendek. Beliau itu nahwa dira'in, kurang lebih sekitar 1 dira'. Kalau 1 dira', para ulama khilaf di antara ukuran 1 dira'. Ada yang mengatakan 46 cm, ada yang mengatakan 60, tapi intinya tidak sampai 1 meter. Berarti bisa dikatakan beliau ini adalah salah seorang sahabat yang mulia, di hadapan Rasulullah sangat dimuliakan. Beliau dari kalangan difabel atau disabilitas. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang dianugerahi oleh Allah, mungkin sebagian orang menganggap keterbatasan fisik, tetapi Rasulullah begitu memuliakan sahabatnya, termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena kenapa saya katakan Rasulullah memuliakan? Karena beliau adalah bisa dikatakan sahibu sirril Mustafa, yaitu orang yang benar-benar tahu tentang rahasia-rahasia Kanjeng Nabi. Kenapa bisa dikatakan mengetahui rahasia-rahasia Kanjeng Nabi? Karena beliau itu orang yang khidmah, menawarkan kepada Rasulullah untuk khidmah kepada Rasulullah. Bahkan beliau wa kana yamshi amamahu bil asa wa yuqidhahu idza nama wa yulbisahu na'alaihi idza qama. Beliau itu yang menyiapkan, kalau Rasulullah sedang tindakan, beliau yang menyiapkan tongkatnya. Kadang beliau juga berjalan di depan Rasulullah, mungkin ada kerikil atau apa. Kemudian beliau yang membangunkan Rasulullah ketika Rasulullah terlelap tidur, atau bahkan beliau yang menyiapkan sandal Rasulullah ketika Rasulullah mau bepergian. Maka kalau kita tengok ini, Masya Allah, begitu mulia orang yang diberi kesempatan untuk mengabdi kepada orang yang mulia. Karena orang yang diberi kesempatan untuk mengabdi kepada orang yang mulia, saya yakin juga beliau juga orang yang mulia. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini hampir melayani kebutuhan Rasulullah. Beliau selalu ndereke, kalau di dunia pesantren ya santri dalam yang selalu ndereke, mau kiainya tindak kemana, dia yang menyiapkan pakaiannya, yang menyiapkan semuanya tentunya hampir. Dan beliau ada satu kisah yang menarik. Beliau itu termasuk, walaupun secara fisik dianggap sebagian orang mungkin sebuah kekurangan, tetapi beliau adalah wa kana min ajwadin nasi sauban wa atyabuhum rihan wa atyabahum rihan. Beliau ini orang yang orang yang pakaiannya rapi, kemudian bahunya harum, hanya karena ta'dziman
lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati kedua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sungguh luar biasa, seorang sahabat, seorang santri yang mengabdi kepada orang yang dimuliakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau ketika membawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian sandal Rasulullah itu diletakkan gitu, tetapi Rasulullah ketika sudah duduk, sandalnya itu dipegang sama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Begitu memuliakan Rasulullah sampai sandalnya pun dihormati hanya karena ini adalah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin di dunia pesantren juga tidak asing, ada beberapa orang yang memang khusus melayani, bahkan yang membersihkan kamar, yang yang tahu barang-barang pribadi, aktivitas-aktivitas pribadi oleh kiainya. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kasirud dukhul alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering masuk ke kamar Rasulullah untuk sekadar membersihkan, merapikan, dan Rasulullah memuliakan, sangat dekat kepada Abdullah bin Mas'ud. Makanya keterbatasan fisik yang kadang dianggap orang itu adalah sebuah kekurangan, itu tidak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memilih seorang sahabat yang sangat mulia, dan karena dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau adalah salah satu orang yang mengetahui kapan wahyu itu turun, dalam artian di mana, momennya apa, beliau itu tahu karena dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang menarik, sebelum kita kupas matan dari hadis ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang satu kisah ada dengan sahabat Utsman bin Affan. Beliau sakit, dijenguk oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau ditanya, apa yang membuat kamu khawatir? Beliau sakit, ini orang sakit ya, pasti kan biasanya orang sakit sing diudeni kan penyakit. Tapi beliau enggak, beliau menjawab, dunubi, yang aku khawatirkan adalah dosaku. Bisa nyen bayangkan, orang yang begitu mulia, orang yang menjadi teman dekat Rasulullah masih mengkhawatirkan dosanya, apalagi kita ini yang jauh dari Rasulullah, jauh dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya sahabat Utsman, yang dikhawatirkan adalah dosa-dosanya. Kemudian apa yang membuat kamu senang, membuat kamu bahagia? Apa? Yaitu al-maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit mungkin sembuhlah harapannya, itu ingin sembuh, itu mungkin harapan terbesarnya. Tapi beliau tidak, yang ditakutkan adalah dosa-dosanya, dan yang diharapkan adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sama sahabat Utsman, nggak cari dokter dah gitu. Maka beliau menyampaikan, at-tabib, yaitu dokter, itu yang membuat aku sakit. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, kalau memang ini yang membuat Allah sakit, ya sudah, yang aku khawatirkan adalah dosaku, dan yang aku harapkan adalah, yang membuat aku bahagia adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu ijazah yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya oleh sahabat Utsman, kamu punya anak, apakah kamu tidak takut ini dalam satu momen ini, yakunu li auladik, kamu punya anak, dan jawaban apa nasib anakmu nanti gimana setelah kamu tidak ada? Inilah ahsya alaihim al-faqra ba'da an allam tuhum, yaitu aku nggak khawatir ketika
ketika aku telah mengajarkan kepada anak-anakku dengan surat Waqiah, yaqra'unaha kulla laila, yang membacanya setiap malam. Karena aku mendengar, waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqah, ay faqrun, ay wahtiyajun abada. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Waqiah setiap malam, maka kefakiran tidak akan menimpanya selama-lamanya. Maka ini bisa kita ambil faedah bahwa kalau kepingin tidak mengalami sebuah kesulitan dalam ekonomi tentunya, maka kita istiqomah membaca surat Waqiah. Beliau ini salah satu biografinya meriwayatkan hadis kurang lebih 848 hadis. Jadi beliau meriwayatkan 848 hadis. Beliau ini meninggal di Madinah. Ada yang mengatakan usia beliau kurang lebih 65 tahun. 65 tahun beliau usianya, 65 tahun, dan dimakamkan di Baqi. Bagi teman-teman semuanya yang ditakdirkan oleh Allah ke tanah suci kota Madinah, bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud dimakamkan di Baqi. Oke, kita lanjutkan. Dari untuk rawinya sudah, maka kita lanjut di matan hadis. Beliau menyampaikan, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, aku itu pernah diceritai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah adalah orang yang jujur dan orang yang didengar perkataannya. Berarti Rasulullah itu luar biasa, orang yang benar-benar as-sadiqul masduq. Beliau menyampaikan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yauman nutfatan. Di antara kalian, berarti kita ini para manusia, di dalam penciptaan kita ini berada di perut ibu itu 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu air mani. Makanya di sini inna ahadakum ma'syara bani Adam, yaitu semua anak keturunan Adam. Kalian berada di perut ibu dalam bentuk air mani, itu adalah kurang lebih 40 hari. Maka di sini disebutkan nutfatan aymaniyan. Makanya para kiai sepuh memaknai itu sebagai mani, karena memang nutfah di situ adalah cairan, dan 40 hari berada di rahim ibu. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik. Maka kemudian 40 hari berikutnya adalah berbentuk segumpal darah. Jadi dari sebuah cairan kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Maka kemudian yang berikutnya, summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Dari nutfah, kemudian alaqah dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, yang total kalau kita total 40 kali 3 berarti 120 hari. Kalau 120 hari berarti 4 bulan kurang lebih. Kurang lebih 4 bulan proses untuk menuju segumpal daging. Sumayursalu mongko nuli den utus ilaihi marang iki ahad sopo al malaku malaikat, fayung faku mongko nuli den tiup fi ing dalem iki ahad opo arruhu nyawa, wayuk marulan den perintah sapa iki malaikat bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira perkara, bikat birizkihi kelawan nulis rizkine iki ahad, wa ajalihi lan ajali ahad, wa amalihi lan amali ahad, wa syakiyun lan cilokoni ahad, au sa'idun utawa bejone ahad. Fa wallahi mongko demi Allah alladzi yadat la ilaha kang ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud ghairuhu kejaba
liyane Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum sak temene salah swijine ira kabeh layak malu iku yukti bakal ngelakoni sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan amali ahli swarga hatta ma yakunu singgo iku ora ana baina ing dalem antarane ahad wa baina halam ing dalem antarane jannah illa diraun kejaba apa ana sak dira fayasbiku mongko disi alai ngatasi ke ahad apa alkitabu katetepan fayak malu mongko ngelakoni sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka fayadkhuluha mongko bakal mlebu sapa ahad ha ing neraka. Kita berhenti di situ dulu ya kalau jelasaken. Jadi setelah proses 120 hari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk kemudian untuk kemudian meniupkan ruh. Dan setelah ruh itu ditiupkan, kemudian diperintahkan 4 hal, yaitu bikat birizkih, wa ajalih, wa amalih, au syakiyun, au sa'idun. Wa syakiyun, au sa'idun. Yaitu dia ditentukan 4 ketetapan, yaitu berkaitan dengan rezekinya, berkaitan dengan ajalnya, kematiannya, berkaitan dengan perbuatannya, berkaitan dengan apakah dia termasuk minal asyqiya aminas suada. Oke, kita kupas satu-satu sebelum kita mengupas masalah 4 catatan itu, bahwa manusia seluruhnya Bani Adam setelah 4 bulan itu kemudian ditiupkan nyawa. Maka kalau dalam fikih para ulama di situ ada perbedaan, itu ranahnya sangat panjang, bahwa tidak boleh orang kemudian kalau nyawa itu sudah masuk maka tidak boleh menggugurkan kandungan. Ada yang berpendapat semenjak punya itu, semenjak hamil itu tidak boleh, tapi juga ada yang mengatakan boleh selama itu belum ditiupkan nyawa. Tapi kalau sudah ditiupkan nyawa maka itu tidak boleh. Beda case ya kalau kemudian itu nanti ada darurat ya, itu kalau darurat sudah tidak bisa dibahas lagi, semua pasti boleh. Tetapi kalau di situ ada hajat maka itu juga perlu dilihat, hajat untuk apakah, untuk pengguguran itu untuk menyelamatkan janin atau untuk menyelamatkan ibunya, karena kadang ada orang yang hamil tumbuhnya di luar rahim, jadi di luar, dan pasti tidak berkembang dan kemudian harus diambil, itu juga ada. Maka di situ nanti hajat-hajat atau alasan-alasan ilah yang kemudian diperbolehkan dan tidaknya dalam masalah ilqaul haml, imma qabla nafhir ruh atau imma ba'da nafhir ruh, tinggal dilihat itu kondisi janin itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dicatatkan 4 hal, empat hal bi arba'i kalimatin. 4 hal ini pertama adalah bikat birizki. Bikat birizki ini adalah kalau kita maknai dalam kitab Al-Jawahir ini, itu bikat birizki qalilan au kasiran. Rizkinya ini sedikit atau banyak. Jadi ya ibarat kata orang Jawa sering bilang, wong iki nak rezekine wis sak gelas, apik ngoyo kaya apa nyambut gawe iku ya gak iso. Lah memang rezekine sak gelas. Orang itu kalau sudah rezekinya 1 gelas, ya sudah, kalau catatannya itu rezekinya 1 gelas, ya sudah, dia dapat 1 gelas. Mau kerja keras kayak apapun untuk mendapatkan 1 ember yang besar, itu juga tidak akan bisa, karena dia sudah dicatat rezekinya cuma 1 gelas. Karena itu berkaitan dengan bikat birizki qalilan au katsiran. Kemudian selain pemaknaan qalilan au katsiran, bikat birizki adalah sifat itu rezeki, berkaitan dengan sifatnya rezeki. Maksudnya sifatnya rezeki apa? Halalan au haraman au makruhan. Apakah rezeki yang didapat, yang dipakai untuk ngasih istri, ngasih anak itu halal, haram, makruh, yang tidak disukai oleh Allah? Apakah seperti itu? Itu semua sudah ditentukan. Wa min ayyi jihatin, termasuk dari arah mana dia mendapatkan rezeki juga sudah ditentukan. Nah, memang kalau lihat lihat ini,
orang itu sebenarnya hanya menjalani. Makanya kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah hanya ikhtiar yang bisa dilakukan. Kalau yang menentukan berapa, di mana, sedikit atau banyak, dari mana sumbernya, itu Allah yang telah memberi catatan itu, dan itu sudah ada semenjak kita berada di mana? Fi batni ummih, yaitu pada 40 hari yang ketiga, yaitu setelah 4 bulan, setelah 120 hari setelah peniupan ruh. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa bikatbi rizki adalah qalilan au kasiron, halalan au haraman au makruhan, wa min ayyi jihatin, dan dari mana kita mendapatkan rezeki, apakah halal, haram, dan makruh, atau sedikit dan banyak, itu semua sudah dicatat. Maka kalau kita ngomong rezeki, ya kita tidak bisa ngomong melulu rezeki berkaitan dengan materi, tetapi ketenangan hati, ketenangan jiwa, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, itu juga termasuk urusan rezeki. Kalau bisa kita katakan itu ada rizki lahir, yaitu urusan materi. Itu ada rizki batin, yaitu berkaitan dengan lil qulub wan nufus kal ulumi wal ma'arif, yaitu untuk hati kita, untuk jiwa kita, berkaitan dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga rizki. Jadi kalau panjenengan tahu tentang agama, tahu tentang ekonomi, tahu tentang banyak ilmu kedokteran, itu juga rizki, jangan dikira bukan rizki. Yang kedua, seseorang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada setelah peniupan ruh itu adalah wa ajali, bikatbi ajali, yaitu dengan dicatat ajalnya. Qadruhu tawilan au qasiran. Umurnya itu pendek apa panjang. Jadi orang ini ternyata mau jaga kesehatan kayak apapun, jogging apa, semuanya itu hanya ikhtiar, tapi kita tidak tahu dia itu umurnya seberapa, dan semua sudah dicatat. Wa fi ayyi sa'atin wa ayyi mawdhi'in yakunu intihauhu, dan kapan, jam berapa dia meninggal, di mana dia meninggal, endingnya kayak apa, semua sudah ada catatannya. Semua sudah ada catatannya. Maka kadang kita ya, makanya kematian itu misteri, rezeki itu misteri. Ya, kadang orang Amerika ninggalnya malah di Indonesia, itu bisa. Atau orang Indonesia ninggalnya di Turki, itu bisa. Karena memang catatan amalnya, bagaimana cara Allah mengatur seseorang kemudian yang tinggalnya di sebuah tempat yang jauh ke tempat yang ujung jauh, dan orang tidak membayangkan meninggalnya di mana. Allah punya cara untuk itu, dan semua sudah ditentukan ketika seseorang ditiupkan nyawanya, dan kemudian dicatat oleh malaikat 4 hal. 1, bikatbi rizki, kemudian bikatbi ajali, ya, atau bikatbi rizki wa ajali. Yang ketiga, wa amali, ai bayanuhu salihan au fasidan. Aktivitas seorang hamba itu sudah ditentukan semenjak dia berada di perut ibunya. Jadi amalnya itu positif atau negatif, yang banyak positif atau yang banyak negatif, semua ditentukan. Coba kita bayangkan, rezeki sudah ditentukan, ajal sudah ditentukan, gerakan tubuh kita ini semua sudah ditentukan. Salihan au fasidan. Salihan au fasidan. Yang keempat, wasyakiyun au sa'idun. Seseorang ditentukan apakah dia termasuk minal ashkiya am minas su'ada. Apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Dan ini kalau kita tengok betul berkaitan dengan berkaitan dengan syakiyan au sa'idan, ditekankan sama Rasulullah SAW di hadis matan ini, wa syakiyun au sa'idun fallallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum, ila akhir yang tadi sudah saya maknai, bahwa demi Allah tiada Tuhan selain yang layak disembah kecuali Allah, yaitu kecuali Dia,
Tidak ada yang lain. Inna ahadakum. Seseorang kalau seandainya melakukan perbuatan yang itu merupakan perbuatan ahli surga, sehingga hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sehingga antara dirinya dengan surga itu tinggal 1 dhira. 1 dhira ini jangan kemudian dimaknai 1 dhira itu secara tekstual, tapi 1 dhira ini maknanya adalah dia tinggal sedikit lagi masuk surga. Karena amal surganya itu, amal-amal kebaikan sehingga dia bisa masuk. Tinggal sedikit, itu maknanya adalah al-qurb, yaitu dekatnya antara surga dengan dia. Karena amalnya itu. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar. Maka kemudian catatannya sudah ada ketentuannya. Dan catatan itu adalah catatan bahwa dia itu min ahlinnar. Maka tidak perlu menunggu lama, walaupun dia sekian puluh tahun dia melakukan amal-amal kebaikan. Kalau catatan amalnya itu adalah catatan amali ahlinnar, fayadkhuluha, maka dia secara spontan nanti akan melakukan amal ahli neraka sehingga dia menjadi seorang yang su'ul khatimah. Ini konsep penekanan yang agak panjang di belakang ini adalah konsep tentang su'ul khotimah dan husnul khotimah. Konsep tentang syaqiyun au sa'idun. Saya maknai dulu ya sampai tuntas, nanti saya jelasin tuntas. Wa anna ahadakum lan sak temene salah sujine sira kabeh kula ya'malu yukti bakal nglakoni sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka hatta mayakunu singgo ora ana baina endam antarane ahad wa bainaha lan endalem antarane nar illa diraun kejaba apa sak dira fayasbiku mongko disi ale ngatasé iki ahad apa alkitabu katetepan fayamalu mongko ngelakoni sapa ya ahad bi amali ahlin nar bi amali ahlil jannati kelawan ngelakoni amali penduduk swarga fayadkhuluha mongko nuli mlebu sapa iki ahad ha ing iki swarga. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Maka sampai di sini diterangkan seandainya lanjutan dari hadis tadi, seandainya seseorang itu melakukan perbuatan amalnya ahli neraka sehingga jaraknya dia dengan neraka itu tinggal 1 dhira saja, sangat dekat, maka kemudian catatan amalnya itu sudah menentukan bahwa dia termasuk min ahlil jannah, maka fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia setelah itu secara otomatis dia akan melakukan amal kebaikan. Maka dari sini dan kemudian dia menjadi min ahlil jannah. Maka dari sini para santri, wali santri dan para pemirsa semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak bisa memandang seseorang, memandang orang lain hanya seketika apa yang dilihat sekarang. Karena kita tidak tahu endingnya orang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Maka kalau kita tarik seseorang yang meninggal di dalam, seperti di dalam kitab Al-Jawair ini diterangkan, fal murad mutlaqu man taghayyara haluhu qabla mautih wa huwa qisman. Orang yang aktivitasnya berubah sebelum kematiannya itu kemungkinannya bisa terbagi menjadi 2. Al-awwal man taghayyara haluhu bil kufr wal iyadu billah, kalau ini yaitu orang yang endingnya dia masuk neraka dan selamanya. Makanya kita selalu diajarkan jangan suudzon sama orang. Mungkin sekarang kita menghina seseorang, baik mungkin dia sekarang tidak iman dengan kita, tidak seiman dengan kita. Tapi kita tidak tahu ending dari hidupnya apakah tetap bertahan dengan keyakinannya atau beriman sebagaimana kita beriman. Dan kita juga tidak tahu apakah diri kita itu tetap mempertahankan keimanan hingga ajal. Maka ini misteri yang luar biasa tentang seseorang, apakah dia husnul khotimah apa su'ul khotimah. Yang ekstrim ya ini su'ul khotimah, dari minal mu'minin menjadi minal
kafiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua, yang berkaitan dengan dia tidak sampai masuk ranah keluar dari agama, keluar dari keyakinannya, tapi hanya dia fasik. Fasik itu ya ka'anirtaba kabiratan wa mata bila taubatin. Orang yang melakukan sebuah dosa besar kemudian meninggal belum sempat tobat. Nah, kalau belum sempat tobat ini kan prinsipnya kan karena dia masih membawa iman, dia masuk surga, tapi tetap dia akan masuk nerakanya Allah, dan wala yahlut fiha, dia tidak abadi di sana, tetapi tetap dia mengalami yang namanya masuk neraka. Nah, dari sini dapat kita petik pelajaran luar biasa dari hadis yang terakhir, yaitu tentang catatan. Dicatat, sudah ditentukan rezekinya, sudah ditentukan ajalnya, sudah ditentukan dia itu aktivitasnya positif atau negatif, sudah tentukan apakah dia termasuk orang yang beruntung atau yang celaka. Dari sini kita belajar banyak tentang konsep husnudzon kepada siapa, baik kepada saudara-saudara kita yang tidak beriman atau kepada saudara-saudara kita yang masih maksiat. Mungkin kita punya sahabat, punya kenalan, punya tetangga yang masih berkecimpung dengan narkoba, masih berkecimpung dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan langsung kemudian kita menjas orang itu bahwa dia termasuk orang ahli neraka. Karena kita tidak tahu apa kemudian dia endingnya terus begitu, atau kita tidak tahu kemudian dia di hari tuanya bertaubat. Makanya yang ada adalah mendoakan untuk kebaikan orang sekitar kita, mendoakan akan kefutuhnya supaya dia mendapatkan hidayah. Hanya itu yang bisa dilakukan. Jangan sampai kemudian kita malah menghina, menjauhi, karena itu tidak diajarkan. Karena namanya orang as-sa'id, as-syaqi, yaitu orang yang beruntung dan orang yang celaka, kita sama-sama tidak tahu. Maka ada satu penjelasan di kitab ini, dan di Jawahir ini beliau menyampaikan, mengambil dari kitab Hayatul Hayawan. Beliau menyampaikan supaya orang tetap husnul khotimah dan terhindar dari su'ul khotimah dalam menjalani hidup adalah disampaikan di sini, annaman shalla ba'da sunnatil maghribi raka'ataini kulla lailatin. Seseorang yang sholat sunnah ba'diyatul maghrib, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setiap malam setelah ba'diyah maghrib, kemudian dia menjalankan sholat sunnah 2 rakaat yang dibaca yaqra'u fi kulli raka'atin, orang itu tadi yang sholat membaca di setiap rakaatnya Fatihatul Kitab, membaca Fatihah, wa ayatul kursi, ayat kursi, wa qul wallahu ahad, dan qul wallahu ahad, wal muawwidatain, dan surat muawwidatain, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu binnas. Berarti rakaat pertama Fatihah, ayat kursi, qul wallahu ahad, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu binnas. Faida sallama minhuma, ketika sudah selesai salam dari kedua rakaat itu, rakaat pertama sama, rakaat kedua sama bacaannya. Kemudian dia membaca shalla 'alan nabiyyi 'ashran, kemudian dia membaca sholawat kepada Nabi 10 kali, wa qala salasan, dan mengucapkan 3 kali dengan doa seperti ini, Allahumma inni astaudi'uka dini fahfadhu alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati amina min su'il khatimah. Ya Allah, aku titipkan kepada engkau agamaku ini, jagalah agamaku ini untukku ketika aku hidup, ketika aku mati, dan setelah aku wafat. Dan seseorang yang melakukan sholat 2 rakaat ini, yaitu ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul falaq, qul a'udzu binnas, 2 rakaat, bacaan yang sama, kemudian dia membaca sholawat 10 kali, kemudian berdoa ini, maka dia insya Allah diselamatkan oleh Allah dari yang namanya su'ul khatimah. Insya Allah pada pertemuan ini saya cukupkan. Pada intinya dari hadis yang keempat ini adalah mengajarkan bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah ketika seseorang berada di kandungan ibunya.
Maka kenapa kok orang Jawa itu kadang 4 bulan itu diselamati? Karena nasib seseorang itu ditentukan, termasuk wong sugih apa wong fakir, termasuk orang yang umurnya panjang apa pendek, termasuk dia itu nanti menjadi orang yang beraktivitas positif atau negatif, positifnya banyak atau negatifnya yang banyak, termasuk dia nanti ketika di akhir hidupnya apakah termasuk orang minal asyiya aminas suada, orang yang beruntung atau orang yang celaka. Maka semua itu sudah ditentukan ketika seseorang masih di kandungan ibunya. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah di pertemuan yang kelima nanti kita akan membahas tentang konsep bidah. Insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli min wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.